soleh, kata Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi bukan amalan kita yang menyelamatkan, bukan kebaikan-kebaikan kita yang menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Taurat, di dalam hikmat Injil, di dalam Mazmur, orang akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya, kalau kita lahir sampai kita meninggal hanya kebaikan saja yang kita lakukan, maka kebaikan itu ditumpuk sekalipun sampai ke langit ketujuh, kita belum pantas untuk masuk ke dalam surga. Belum pantas. Semua amalan yang kita lakukan dalam setiap detik sampai kita meninggal tidak akan pernah bisa membayar sehelai bulu pun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak layak masuk surga itu karena amal. Akan tetapi yang empunya surga memberikan syarat seperti itu. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, dahalal jannah. Siapa yang membuat keburukan, dahalal pinar. Siapa yang berbuat kebaikan, surga. Siapa yang membuat keburukan, neraka. Itu sudah keputusan Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen. Ini Al-Quran, peneguhannya At-Taghabun ayat 9, dan banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan itu. Artinya patokan orang itu mendapatkan ridha yaitu ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketaatan kalau ditakar kemudian untuk surga tidak pantas. Tapi Tuhan yang memiliki surga itu memberikan syarat seperti itu. Contoh kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Matius 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh surga dan hidup yang kekal?" Maksudnya apa? Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik untuk mendapatkan hidup yang kekal? Hanya satu yang baik untuk mendapatkan surga itu," kata Yesus. "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, dalam surga, turutilah segala perintah Allah." Artinya kalau segala perintah Allah itu diturutin, berarti amal soleh, berarti amal baik. Bukan mimpi, bukan hayalan, tetapi kita diperintahkan untuk mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana wahai guru?" Yesus terangkan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata anak muda ini, "Semua itu telah kuturuti wahai guru, apakah masih ada yang kurang?" Yesus menjawab, "Jikalau engkau telah sempurna, selanjutnya pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Artinya komponen ajaran yang ada di Islam terkait amalan soleh itu juga dituntun oleh Yesus untuk beramal saleh. Jelas itu, Yesus menuntun untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Ketika orang itu sempurna di dalam syariat, apa kata Yesus? Bersedekah, berinfak, lakukanlah sesuatu yang isinya adalah harta surga. Apa harta surga itu? Infak, sedekah. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes, Matius 6 nomor 19 sampai nomor 20. Kumpulkanlah harta surga, jangan harta dunia, kata Yesus, tetapi harta surga. Harta surga ini artinya amalan, bukan mobil, bukan harta, bukan rumah, bukan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan kemudian harta surga itu dengan sebutan tesauros. Tesauros itu artinya sesuatu pembendaharaan amalan, perbuatan. Kumpulkanlah bagimu harta surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa? Amalan tak mungkin dicuri, ibadah kita tak akan mungkin dicuri. Artinya Yesus mengajarkan apa? Untuk beribadah, amalan-amalan soleh. Kalau begitu jangan matikan hukum Tuhan.
Jangan dibunuh hukuman Tuhan. Apa hukum Tuhan? Jangan dikatakan hukuman Tuhan itu sudah tak berlaku. Jangan katakan hukum Tuhan itu perjanjian lama. Jangan. Tetapi teruslah kemudian menggali apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia. Hukum Tuhan datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu juga hukum Tuhan datang kepada Yesus hanya aturan Tuhan untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang, apa yang saya jelaskan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini pernyataan Yesus, apakah ada endingnya, saripati untuk menyelamatkan manusia itu betul sesuai dengan kaidah itu? 1. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan dikeluarkan dari kubur, lalu bangkit hidup yang kekal. Berbuat baik akan bangkit dari kubur dan hidup yang kekal. Berbuat baik berarti amalan soleh. Sebaliknya kata Yesus, tetapi mereka yang bangkit dari kubur dengan perbuatan jahatnya di atas muka bumi tadinya ketika ia di bumi, apa kata Yesus? Akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti pola kehidupan kita di dunia ini menurut Yesus takarannya ada amalan baik dan amalan buruk. Sangat disayangkan di Kristen tak ada ini. Karena kenapa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Tuhan di dalam Torah beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Nanti 1 menit terakhir akan saya jelaskan itu. Lalu kemudian data yang mana lagi? Di kitabnya orang Yahudi, misalnya di Mazmur 62 nomor 12. Dan daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Artinya tak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain, karena dosa ditanggung masing-masing. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Pengkhotbah 12:14, di situ sangat dijelaskan dengan terang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita mau kemana ini? Bahkan kalau saya pinjam kitabnya saudara Kristen, Wahyu 22 nomor berapa? Nomor 12. Sesungguhnya aku akan segera datang membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kita selamat berdasarkan perbuatan. Itu ajaran para nabi dan ajaran Yesus sendiri. Tapi kalau ajaran Paulus beda lagi dong. Di ajaran Paulus, Roma 5, Kolose 1, Efesus 2, Titus 3 dan seterusnya, Roma 4 juga dikatakan manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi manusia diselamatkan karena iman. Bertentangan, Cak Ayu. Para nabi mengatakan, bahkan Tuhan berfirman, engkau akan diselamatkan berdasarkan atas perbuatanmu masing-masing. Bahkan dibangkitkan menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan ditangkar dengan perbuatan baiknya masuk ke dalam surga, perbuatan jahatnya masuk ke dalam neraka. Paulus beda. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan karena Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita yang kekal. Berbeda dengan ajaran Yesus. Orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena percaya. Kok berbeda? Tuhan justru menyatakan menyelamatkan manusia berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Sebab engkau Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 21 perikop, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka semua catatan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing berdasarkan apa yang tertulis dalam amalan-amalan dia dalam kitab-kitab itu. Maka laut
menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak